Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Widianti. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sidang online jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Bapak Kiki Priyotomo STMSC, dan pembimbing kedua saya, Bapak M. Azhar Irwansa STMN, atas bimbingan serta saran selama saya mengerjakan skripsi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji utama saya, Ibu Dr. Insinyur Haja Kartini MT, dan penguji kedua saya, Bapak Dr. Arifin STMN SC, atas saran dan masukan selama saya menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi saya adalah Analisis Spasial Tingkat Bahaya Erosi Das Mempawah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Latar belakang. Erosi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi. Fenomena alam ini menjadi penyebab utama terbentuknya lahan kritis, terutama jika didukung oleh tingginya intensitas dan jumlah curah hujan. Suatu das dapat dikatakan dalam kondisi kritis apabila terdapat lahan terbuka yang kemudian memicu terjadinya erosi dan menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi das tersebut. Erosi yang terjadi dalam das pada dasarnya dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor iklim, sifat tanah, topografi, dan vegetasi penutupan lahan. Berhasil tidaknya pengelolaan suatu daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh besarnya laju erosi. Laju erosi yang terlalu tinggi akan berdampak kepada penurunan kualitas tanah. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya laju erosi. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman. Hal tersebut menyebabkan pengalih fungsian tutupan vegetasi seperti vegetasi hutan menjadi lahan permukiman atau lahan pertanian. Pemanfaatan lahan yang kurang bijaksana oleh masyarakat yang bermukim pada wilayah das akan menimbulkan berbagai gangguan ekosistem. Antara lain terganggunya tata air das yang mengakibatkan banjir dan erosi. Kabupaten Mempawah sering mengalami banjir jika hujan deras ataupun musim penghujan. Pada tahun 2016 merupakan salah satu bencana banjir yang terparah selama 5 tahun terakhir dialami oleh Kabupaten Mempawah. Menurut Balai Besar Sungai Wilayah Kalimantan Barat, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah karena kondisi das yang mengalami pendangkalan karena erosi. Maka dari itu, perlu dibuat prediksi ke depannya agar dapat diketahui seberapa besar laju erosi serta tingkat bahaya dan kritisan lahannya, untuk menghindari terganggunya fungsi das tersebut dan berbagai kerugian lainnya, sehingga kita dapat menentukan mitigasi yang akan dilakukan. Karena apabila tidak dilakukan konservasi yang sesuai, dapat diprediksi proses erosi akan mengalami peningkatan laju erosi. Daerah aliran sungai atau das Mempawah itu terletak pada 2 administrasi pemerintahan, yaitu pada administrasi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Menurut keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 511/Menhub/5/2011 tentang penetapan peta daerah aliran sungai, das Mempawah mempunyai luas wilayah 196.051,40 hektar. Karena luas tersebut, maka das Mempawah merupakan salah satu das terbesar ke-6 yang ada di Kalimantan Barat. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi penginderaan jauh juga semakin berkembang. Penginderaan jauh juga mampu menyediakan data-data spasial yang bersifat dinamis, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan monitoring. Pengukuran laju erosi dengan memanfaatkan data geografis dapat dilakukan dengan mengintegrasikan SIG atau Sistem Informasi Geografis yang digunakan dalam berbagai permodelan dengan penginderaan jauh yang berperan sebagai sumber data spasial. SIG juga mendukung proses pengambilan keputusan terkait aspek spasial dan mampu mendeskripsikan lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Pada penelitian ini saya menggunakan SIG untuk dapat memetakan wilayah-wilayah di mana terjadinya tingkat bahaya erosi
yang antara lain seperti tingkat bahaya erosi yang sangat berat, sangat ringan, yang sedang, dan sebagainya, agar kita lebih mudah mendapatkan informasi mengenai tingkat bahaya erosi pada das tersebut. Maka saya menggunakan aplikasi SIG agar lebih memudahkan saya untuk mengidentifikasinya. Karena pada orang awam pun juga akan lebih mudah melihat informasi jika dalam berupa gambar. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan yang pertama adalah berapa besar potensi laju erosi di das Mempawah. Yang kedua, bagaimana kategori tingkat bahaya dan kekerasan lahan das Mempawah. Yang ketiga, berapa potensi laju erosi berdasarkan beberapa skenario. Yang keempat, berapa potensi laju erosi berdasarkan RT/RW. Yang kelima, bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan dalam menangani erosi das Mempawah. Sedangkan tujuan penelitian adalah yang pertama, menghitung besarnya potensi laju erosi. Yang kedua, menentukan kategori tingkat bahaya dan kekerasan lahan das Mempawah. Yang ketiga, menghitung potensi laju erosi berdasarkan beberapa skenario. Yang keempat, menghitung potensi laju erosi berdasarkan RT/RW. Yang kelima, menentukan mitigasi yang dapat dilakukan dalam menangani erosi das Mempawah. Batasan masalah pada penelitian saya adalah yang pertama, data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua, data curah hujan diambil pada stasiun BMKG Mempawah. Yang ketiga, peta das dan peta kemiringan lereng dibuat berdasarkan dari olahan peta DEM yang sebelumnya didownload. Sedangkan peta jenis tanah, peta ordo tanah, peta penggunaan lahan, peta pengelolaan tanah, peta manajemen, peta produktivitas menggunakan data peta dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS HL Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat. Analisis laju potensi erosi menggunakan rumus Ussel. Klasifikasi tingkat bahaya erosi menggunakan Peraturan Departemen Kehutanan tahun 1998 tentang pedoman penyusunan rencana teknik rehabilitasi teknik lingkungan dan konservasi tanah daerah aliran sungai dan kekerasan lahan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor 4 P4-5/2013. Skripsi ini hanya menghitung atau menduga potensi erosi berdasarkan parameter penyebab erosi, tetapi tidak melakukan pendugaan atau pengukuran laju erosi di lapangan. 5. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk peta tingkat bahaya erosi dan peta kekritisan lahan. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui besarnya laju potensi erosi, tingkat bahaya erosi, serta kekritisan lahan. Yang kedua, dapat menjadi bahan informasi bagi instansi terkait untuk mendapatkan informasi visual berupa peta. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah yang terkait yang berkaitan tentang das Mempawah. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan September sampai dengan bulan November untuk mengambil data, dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari instansi terkait, serta mengolahnya. Lokasi penelitian das Mempawah terletak pada 0 derajat 20 menit sampai dengan 0 derajat 30 menit lintang utara dan 108 derajat 53 menit bujur timur sampai dengan 109 derajat 30 menit bujur timur. Di peraturan, das Mempawah memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 196.051,40 hektar. Ternyata pada saat dilakukan pengolahan dengan data DEM, luas das Mempawah hanya sekitar 174.448,03 hektar. Dalam menganalisis, formula yang digunakan adalah formula Ussel, yaitu adalah A sama dengan RK LS CP, dengan A sama dengan laju erosi tanah dalam ton hektar per tahun, R sama dengan indeks erosivitas hujan, K
K adalah indeks erodibilitas tanah, L dan S merupakan indeks panjang dan kemiringan lereng, sedangkan CP adalah indeks penutupan vegetasi dan indeks pengelolaan lahan dan tindakan konservasi tanah. Penentuan tingkat bahaya erosi mengacu pada Peraturan Departemen Kehutanan tahun 1998 tentang pedoman penyusunan rencana teknik, rehabilitasi teknik lapangan, dan konservasi tanah daerah aliran sungai. Pada penentuan kekritisan lahan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor P4/ST/2013. Prosedur kerja. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal di sini adalah studi literatur. Studi literatur adalah mencari serta membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang kedua adalah mengumpulkan data, menginterpretasi peta dan mendigitasi peta, seperti mengumpulkan data curah hujan dan mendownload peta DEM yang akan dijadikan untuk peta DAS dan peta kemiringan lereng. Digitasi peta di sini seperti mendigitasi peta RT RW. Yang kedua adalah tahap pengelolaan data. Di sini data akan diolah dengan cara mengoverlay setiap peta, yaitu peta jenis tanah atau ordo tanah, peta kemiringan lereng, peta tutupan lahan. Setelah di-overlay, maka dapatlah hasil peta tersebut dan diolah seperti menjadi tingkat bahaya erosi atau kekritisan lahan. Untuk kekritisan lahan, pengolahan data itu dengan menggunakan poin-poin. Yang ketiga adalah tahap klasifikasi. Klasifikasi di sini adalah mengklasifikasikan apakah itu tingkat bahaya erosinya dari sangat ringan hingga sangat berat. Dan untuk kekritisan lahan juga diklasifikasikan dari yang tidak kritis menjadi sangat kritis. Klasifikasi ini sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan, seperti untuk tingkat bahaya erosi nomornya adalah Departemen Kehutanan tahun 1998, dan untuk kekritisan lahan adalah sumbernya Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor 4 P4/ST/2013. Yang terakhir adalah tahap menghitung potensi erosi dalam beberapa skenario. Di sini terdapat 6 skenario ditambah dengan RT RW. Di sini RT RW yang digunakan adalah RT RW Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak tahun 2014 sampai dengan tahun 2034. Ini merupakan diagram alert penelitian saya. Dapat dilihat dari awal mulai hingga selesai. Hasil penelitian. Yang pertama adalah menentukan faktor erosivitas hujan. Dalam menentukan faktor erosivitas hujan, saya menggunakan rumus Boles, yaitu R sama dengan 6,12 dikalikan curah hujan rata-rata tahunan dipangkatkan 1,21 dikali jumlah hari hujan rata-rata per tahun dipangkatkan minus 0,47 dikalikan curah hujan maksimum rata-rata dipangkatkan 0,53. Menghitung nilai erosivitas hujan menggunakan rumus Boles, dapat kita lihat jumlah curah hujan rata-rata tahunan pada Das Mempawah sebesar 257,42. Sedangkan jumlah hari hujan rata-rata tahunan adalah 173. Dan jumlah curah hujan maksimum pada Das Mempawah adalah 11,97. Setelah itu dikalikan dengan rumus Boles tadi, hasilnya adalah 1671,45 ton per hektar per sentimeter, dan ini merupakan nilai erosivitas pada Das Mempawah. Dapat kita lihat juga jumlah curah hujan tertinggi ada pada tahun 2016, yaitu pada nilai 344,96. Sedangkan jumlah hari hujan rata-rata per tahun, nilai tertinggi pada tahun 2010 yaitu 218 hari. Sedangkan curah hujan maksimum rata-rata terdapat pada tahun 2010 juga, yaitu dengan nilai 18,65. Selanjutnya adalah menentukan nilai erodibilitas tanah.
Erodibilitas tanah adalah kemampuan tanah mengalami erosi. Erodibilitas tanah ditentukan oleh beberapa faktor seperti kandungan unsur organik, permeabilitas, dan kadar air. Pada das Mempawah dapat dilihat jenis ordo tanah yang paling dominan adalah jenis ordo ultisol dengan nilai erodibilitas tanah yaitu 0,24. Selanjutnya adalah menentukan nilai panjang dan kemiringan lereng atau LS. Peta kemiringan lereng ini dibuat dari peta DEM yang diolah sehingga terdapatlah beberapa klasifikasi kemiringan lereng. Dapat dilihat pada peta, kemiringan dominan pada das Mempawah adalah kemiringan 0-8% yang termasuk kategori landai. Dan di sini nilai LS berpatokan pada Kironoto 2003. Selanjutnya adalah menentukan faktor vegetasi atau penutupan lahan. Dapat kita lihat pada peta das Mempawah, vegetasi yang paling dominan atau tutupan lahan paling dominan di das Mempawah adalah pertanian lahan kering campur semak. Pertanian lahan kering campur semak adalah pertanian di lahan kering berselang-seling dengan semak, belukar, dan hutan bekas tebangan. Nilai untuk pertanian lahan kering campur semak ini adalah 0,4. Dan juga nilai tertinggi untuk nilai tutupan lahan adalah 1, yaitu untuk permukiman dan pertambangan. Selanjutnya adalah faktor pengelolaan tanah. Namun pada skripsi saya ini, untuk nilai P atau faktor pengelolaan tanah, saya menseragamkan yaitu dengan nilai 1 yang berarti tanpa tindakan konservasi. Hitungan erosi. Setelah kita memiliki semua nilai dari faktor-faktor erosi seperti RK, LS, dan CP, kita dapat dengan mudah menentukan potensi laju erosinya dengan mengalihkan semua faktor-faktor tersebut. Seperti pada contoh, nilai R atau nilai erodibilitas sama dengan 1671,45 ton per hektar per cm hujan, dan nilai K-nya diketahui sama dengan 0,24 yang berarti jenis ordo tanahnya ada ultisol, dan diketahui nilai LS-nya atau kemiringan lerengnya adalah 1,4 yang berarti kemiringan lereng 8-15%, dan serta nilai CP-nya yaitu nilai untuk pertanian lahan kering campur semak yaitu 0,4. Setelah itu kita akan mengalihkan seperti pada contoh, didapatlah hasil 224,64 ton per hektar per tahun. Dan kategori ini dikategorikan sebagai tingkat bahaya erosi berat sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan tadi. Setelah kita menentukan laju potensial erosi das Mempawah, kita juga dapat menentukan tingkat bahaya erosi di das Mempawah. Setelah dilakukan analisis dan kita lihat pada peta, tingkat bahaya erosi pada das Mempawah lebih didominasi tingkat bahaya erosi sedang dengan luas 91.661,46 hektar. Untuk tingkat bahaya erosi sangat berat dan berat terjadi pada 10,69% dan 18,52% dari luas das Mempawah. Das Mempawah memiliki kemiringan lereng dominannya adalah 0-8%. Maka untuk daerah kemiringan lereng lebih dari 8% itu memiliki tingkat bahaya erosi yang berat dan sangat berat. Erosi berat dan sangat berat kebanyakan terjadi pada wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 8% hingga 40%. Semakin besar kemiringan lereng, maka semakin besar juga nilai faktor LS pada wilayah tersebut, sehingga mempengaruhi dari nilai perkalian rumus Ussel. Pada penelitian saya ini, nilai laju erosi yang tinggi terdapat pada kemiringan lereng yang juga sangat tinggi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor jenis tanah dan penutupan vegetasi. Tapi khusus penelitian saya ini lebih dipengaruhi oleh kemiringan lereng.
perhitungan laju erosi seluruh das Mempawah. Perhitungan laju erosi das Mempawah dihitung dengan rumus jumlah erosi dibagi luas total. Jadi didapatlah hasilnya adalah 928.288,02 ton hektar per tahun. Yang pertama adalah peta kawasan. Dapat kita lihat peta kawasan di Das Mempawah terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang kedua adalah kawasan budidaya pertanian, yang ketiga adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, kawasan budidaya pertanian adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, kawasan pertanian merupakan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dirinci seperti kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonservasi. Dapat kita lihat di Das Mempawah lebih didominasi oleh kawasan budidaya pertanian. Peta penutupan lahan dan peta manajemen. Untuk peta penutupan lahan, parameter dinilai berdasarkan persentase penutupan tajuk pohon terhadap setiap land system dan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, dari baik hingga sangat buruk. Masing-masing kelas penutupan selanjutnya diberi skor untuk keperluan penentuan lahan kritis. Data penutupan lahan atau vegetasi permanen Das Mempawah dibutuhkan dalam menentukan kekritisan lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang masing-masing memiliki bobot 50% dalam penilaian. Pada Das Mempawah, kelas dari penutupan lahan atau vegetasi permanen lebih dominan kelas sedang yang berarti memiliki besaran 41% hingga 60% penutupan tajuk pohon. Selanjutnya ada pada kelas baik yang berarti memiliki besaran sekitar 61% hingga 80% penutupan tajuk pohon tersebut. Peta manajemen merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai lahan kritis di kawasan hutan lindung, yang dinilai berdasarkan kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi keberadaan tata batas kawasan, pengamanan, dan pengawasan, serta dilakukannya tidak penyuluhan pada wilayah tersebut. Dapat kita lihat peta manajemen di Das Mempawah menunjukkan pada kategori sedang. Data manajemen tidak hanya digunakan untuk menentukan lahan kritis pada hutan lindung, tetapi juga digunakan dalam menentukan kekritisan kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Bobot nilai data manajemen adalah 10% untuk hutan lindung, sedangkan untuk kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung di luar kawasan hutan adalah 30%. Selanjutnya adalah data produktivitas, dapat dilihat pada peta produktivitas pada gambar. Data produktivitas merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan budidaya pertanian, yang dinilai berdasarkan rasio terhadap produksi komoditi umum optimal pada pengolahan tradisional. Data produktivitas pada Das Mempawah hampir seluruh bagian termasuk ke dalam kategori sedang, yang berarti sudah 41% sampai 60% produksi komoditi umum optimal pada pengolahan tradisional. Bobot untuk penilaian kekritisan lahan sebesar 30% pada kawasan budidaya pertanian. Mengapa peta produktivitas Das Mempawah seperti digambar? Karena peta produktivitas hanya dikhususkan pada wilayah atau kawasan budidaya pertanian. Berikut adalah contoh menghitung kekritisan lahan pada Das Mempawah. Di sini saya menghitung pada kawasan hutan lindung. Jika data yang diketahui, yang pertama tutupan lahan. Untuk di kawasan hutan lindung, tutupan lahan mempunyai bobot 50%. Dan diketahui mempunyai kelas baik, berarti mempunyai skor 4. Jadi skor dikalikan bobot adalah 4 kali 50 sama dengan 200 untuk tutupan lahan. Untuk lereng,
Di sini lereng memiliki bobot 20%, dan diketahui lebih dari 40% kemiringan lerengnya, berarti memiliki skor 1, yang berarti skor dikalikan bobot sama dengan 1 dikali 20 sama dengan 20. Selanjutnya faktor erosi dengan bobot 20%. Di sini memiliki kategori berat, berarti memiliki skor 3. Berarti skor dikalikan bobot sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60. Dan yang terakhir adalah manajemen, yang memiliki bobot sama dengan 10%. Dan diketahui memiliki kelas manajemen baik, berarti memiliki skor 5. Jadi skor dikalikan bobot sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi total nilai sama dengan tutupan lahan ditambah lereng ditambah erosi dan manajemen adalah 330. Dapat kita lihat pada tabel, 330 untuk kawasan hutan lindung termasuk pada kelas agak kritis. Setelah melakukan perhitungan melalui bobot, didapatlah peta kekritisan lahan Das Mempawah. Lahan kritis pada Das Mempawah terlihat didominasi oleh lahan kritis dengan luas yaitu 109.187,77 hektar atau 62,59% dari luas total Das Mempawah. Selanjutnya dengan agak kritis dengan luas 41.575,51 hektar atau sebesar 22,83%. Sedangkan untuk potensial kritis dan sangat kritis seluas 18.481,36 hektar dan 6.485,95 hektar atau 10,59% dan 3,99%. Potensi laju erosi berdasarkan beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario jika 25% dan 50% penggunaan lahan atau CP menjadi permukiman. Skenario 25% dan 50% penggunaan lahan atau CP menjadi perkebunan. Skenario jika pada kemiringan lereng tinggi menjadi hutan. Dan yang terakhir adalah skenario jika kemiringan lereng tinggi menjadi perkebunan. Alasan mengapa dipilihnya 25% dan 50% penggunaan lahan menjadi permukiman dan perkebunan, karena setiap tahun pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah semakin meningkat. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, pertambahan penduduk di Kabupaten Mempawah sebesar 1,33% per tahun, dengan jumlah perpindahan penduduk sebesar 29.099 menurut data kependudukan Menteri Dalam Negeri Dukcapil per 17 Maret 2018. Dengan pertambahan penduduk tersebut memungkinkan untuk pertambahan daerah permukiman pun meningkat. Sedangkan untuk skenario perkebunan, menurut kajian alih fungsi lahan yang dilakukan akademisi pertanian Untan yaitu Radian, menyebutkan bahwa tahun 2018 Kalbar memiliki sawah seluas 239.077,7 hektar dan total laju alih fungsi lahan sawah sebesar 66.600,5 hektar. Luas sawah tersebut mengalami alih fungsi lahan menjadi perkebunan dengan persentase sebesar 1,09%. Lalu alih fungsi sawah menjadi lahan terbangun dengan persentasenya menjadi 0,74%. Itulah alasan mengapa dipilih skenario permukiman dan juga perkebunan. Pilih skenario kemiringan lereng tinggi atau lebih dari 8% penggunaan lahan atau CP diubah menjadi hutan dan perkebunan. Alasannya adalah karena jika dilihat pada peta tingkat bahaya erosi Das Mempawah, tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat berada pada wilayah atau daerah das yang memiliki kemiringan tinggi atau lebih dari 8%. Alasan mengapa memilih menjadi hutan dan perkebunan adalah karena hal yang paling memungkinkan untuk penggunaan lahan pada dataran tinggi adalah digunakan sebagai perkebunan atau juga dijadikan hutan. Jarang sekali dataran tinggi digunakan untuk permukiman karena untuk akses menuju ke sananya sangat menyulitkan. Dari analisa skenario jika 25% penggunaan lahan atau CP menjadi permukiman adalah berarti permukiman yang awalnya hanya seluas 593,07 hektar
menjadi 30.548,13 hektar. Setelah penggunaan lahan permukiman menjadi 25% luasnya pada Das Mempawah, hasil laju erosi Das Mempawah menjadi 679.030,31 ton per hektar per tahun. Laju erosi pada penggunaan lahan tahun 2016 adalah 928.288,02 ton per hektar per tahun, yang berarti mengalami penurunan laju erosi sebesar 27%. Untuk skenario 50% penggunaan lahan menjadi permukiman, berarti seluas 60.518,26 hektar adalah permukiman. Hasil laju erosi pada skenario ini adalah sebesar 771.730,93 ton per hektar per tahun. Berarti mengalami penurunan 17% yang awalnya sebesar 928.288,02 ton per hektar per tahun. Untuk skenario 25% penggunaan lahan menjadi perkebunan, berarti seluas 40.057,42 hektar merupakan perkebunan yang awalnya luas perkebunan Das Mempawah hanya 9.366,53 hektar. Laju erosi pada Das Mempawah setelah 25% menjadi perkebunan adalah 590.793,28 ton per hektar per tahun, yang awalnya hanya 928.288,02 ton per hektar per tahun. Laju erosi ini pun mengalami penurunan 36% setelah ditambahnya 25% Das Mempawah menjadi perkebunan. Selanjutnya adalah skenario 50% penggunaan lahan menjadi perkebunan, berarti seluas 69.415,05 hektar adalah perkebunan. Hasil laju erosi pada Das Mempawah dengan skenario penambahan 50% penggunaan lahan menjadi perkebunan adalah 433.090,84 ton per hektar per tahun. Hal ini berarti mengalami laju erosi sebesar 53%, yang sebelumnya laju erosi sebesar 928.288,02 ton hektar per tahun. Skenario jika kemiringan lereng tinggi menjadi hutan. Luas daerah memiliki kemiringan lebih dari 8% adalah 10.006,45 hektar, yang berarti luas daerah tersebut diubah menjadi hutan. Laju erosi pada Das Mempawah ketika wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 8% adalah 29.060,94 ton per hektar per tahun. Laju erosi yang awalnya 928.288,02 ton hektar per tahun, yang berarti mengalami penurunan sebesar 97%. Skenario jika kemiringan lereng tinggi menjadi perkebunan, hasil laju erosi pada wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 8% menjadi perkebunan adalah 43.771,69 ton per hektar per tahun. Ini juga mengalami penurunan 53% dari tingkat bahaya erosi yang awalnya semula 928.288,02 ton per hektar per tahun. Potensi laju erosi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak tahun 2014 sampai 2034. Mengapa di sini menggunakan dua tata ruang? Karena Das Mempawah ini secara administrasi terbagi menjadi dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Mempawah, jika dianalisa, kawasan yang paling luas adalah kawasan yang direncanakan menjadi tanaman pangan. Sekitar luasnya adalah
28.412,77 hektar. Dan wilayah yang luas kedua setelah tanaman pangan adalah wilayah hutan produksi dengan luas 18.983,45 hektar. Sedangkan pada RT RW Kabupaten Landak, kawasan yang luas pada RT RW-nya adalah perkebunan dengan luas 52.550,41 hektar. Selanjutnya, luas wilayah terluas kedua adalah wilayah yang direncanakan sebagai hutan lindung, yaitu dengan luas 13.543,35. Hasil laju erosi pada Das Mempawah berdasarkan rencana tata ruang wilayah atau RT RW adalah sebesar 197.566,59 ton per hektar per tahun. Hal ini menunjukkan hasil laju erosi Das Mempawah berdasarkan RT RW lebih kecil daripada potensi laju erosi yang terjadi sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tata ruang wilayah atau RT RW Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak tahun 2014 sampai 2034 sudah cukup baik jika dikaitkan dengan permasalahan erosi Das Mempawah. Selanjutnya adalah mitigasi yang dilakukan untuk menangani erosi Das Mempawah. Das Mempawah memiliki tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat seluas 32.314,68 hektar dan 18.648,24 hektar atau 18,52% dan 10,69%. Dari luas das dengan laju erosi sebesar 928.288,02 ton per hektar per tahun. Mitigasi yang dilakukan untuk menangani erosi pada Das Mempawah lebih ditekankan pada wilayah yang memiliki tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat. Salah satu cara yang dilakukan dengan menghutankan dan menjadikan sawah pada daerah yang tingkat bahaya erosinya berat dan sangat berat. Alasan pemilihan menghutankan dan menjadikan sawah pada daerah tersebut adalah jika dilihat dari sisi faktor nilai penggunaan lahan atau CP, untuk penggunaan lahan dan sawah relatif kecil, yaitu 0,01 untuk hutan dan 0,02 untuk sawah, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan laju erosi dan tingkat bahaya erosi. Kelerengan yang curam dapat dilakukan konservasi, yaitu penanaman tanaman yang menutup tanah secara terus-menerus. Reboisasi umumnya digunakan tanaman yang dapat mencegah erosi dan memiliki umur yang panjang, serta diutamakan tanaman keras yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan baik dari hasil kayu atau hasil sampingnya seperti buah, getah, akar, dan minyak, misalnya pohon kemiri dan pohon cendana. Hasil dari perencanaan mitigasi, laju erosi pada Das Mempawah mengalami penurunan setelah dilakukan reboisasi atau penghutanan pada wilayah tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat. Laju erosi yang awalnya 928.288,02 ton per hektar per tahun turun menjadi 52.946,82 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk hasil mitigasi jika penggunaan lahan dijadikan sawah, pada tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat, laju erosi yang didapat adalah 94.442,11 ton per hektar per tahun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis Spasial Tingkat Bahaya Erosi Das Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah: yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus atau formula Ussel, potensi laju erosi untuk Das Mempawah sebesar 928.288,02 ton per hektar per tahun. 2. Kategori tingkat bahaya erosi pada setiap wilayah Das Mempawah memiliki tingkat erosi yang berbeda-beda. Tingkat bahaya erosi yang sangat ringan pada wilayah Das Mempawah seluas 21.584,87 hektar, yang berarti 12,37% dari luas wilayah Das Mempawah. Tingkat bahaya erosi ringan seluas 10.238,78 hektar, yang berarti 5,87 hektar dari luas Das Mempawah. Untuk tingkat bahaya erosi sedang seluas 91.661,46 hektar, yang berarti 52,54% atau setengah dari Das Mempawah mempunyai tingkat bahaya erosi sedang. Tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat seluas 32.314,68 hektar,
dan 18.648,24 hektar atau 18,52% dan 10,69% dari Das Mempawah. Sedangkan kritisan lahan pada Das Mempawah dari hasil penelitian didominasi oleh lahan kritis dengan luas 109.187,77 hektar atau 62,59% dari luas total Das Mempawah. Selanjutnya dengan agak kritis dengan luas 41.575,51 hektar atau sebesar 22,83%. Sedangkan untuk potensial kritis dan sangat kritis seluas 18.481,36 hektar dan 6.485,95 hektar atau 10,59% dan 3,99%. Yang ketiga, potensi laju erosi berdasarkan beberapa skenario, yaitu jika skenario 25% 50% penggunaan lahan menjadi permukiman, potensi laju erosi sebesar 679.030,318 ton per hektar per tahun dan 771,730,93 ton per hektar per tahun. Selanjutnya, skenario jika 25% dan 50% penggunaan lahan menjadi perkebunan, potensi laju erosinya sebesar 590.793,28 ton hektar per tahun dan 433.090,83 ton per hektar per tahun. Untuk skenario jika pada kemiringan lereng tinggi menjadi hutan dan perkebunan, potensi laju erosinya sebesar 29.060,94 ton per hektar per tahun dan 434.768,33 ton per hektar per tahun. 4. Potensi laju erosi berdasarkan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Mempawah dan Landak tahun 2014 sampai 2034 adalah sebesar 157.566,59 ton per hektar per tahun. 5. Mitigasi yang dilakukan dalam menangani erosi Das Mempawah adalah dengan memitigasi pada wilayah yang memiliki tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat. Ada dua alternatif dalam memitigasi, yaitu penggunaan lahan atau nilai C diganti dengan hutan atau menghutankan, dan yang kedua menjadikan penggunaan lahan atau nilai C diganti menjadi sawah. Hasil dari mitigasi tersebut, potensi laju erosi mengalami penurunan, yaitu 52.946,82 ton per hektar per tahun untuk hutan dan 94.442,10 ton per hektar per tahun untuk sawah. Saran. Yang pertama, untuk pengendalian erosi agar hasilnya maksimal harus ada sinergi dari pihak individu, swasta, dan pemerintah, sehingga potensi laju erosi dan tingkat bahaya erosi serta kekritisan lahan dapat diminimalisir. Yang kedua, perlu dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan dan memaksimalkan pengendalian erosi. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.